Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mahadewi dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Sebelum saya menjelaskan kasus yang saya dapatkan, saya akan menjelaskan apa itu HAM. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Ada juga macam-macam HAM, ada 6, yaitu 1. Hak asasi manusia pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Yang kedua, ada hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Dan yang ketiga, ada hak asasi hukum, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Yang keempat, ada hak asasi ekonomi, yaitu hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Yang kelima, ada hak asasi peradilan, yaitu hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara pengadilan. Yang keenam, ada hak asasi sosial budaya, yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Lalu ada latar belakang mengapa bisa terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama ada sikap egois. Yang kedua ada rendahnya kesadaran hak asasi manusia atau HAM. Yang ketiga sikap tidak toleran. Yang keempat penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang keenam kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Lalu sekarang saya akan menjelaskan kasus pelanggaran HAM yang saya dapatkan, yaitu peristiwa Wasior Manokwari. Pada tanggal 13 Juni 2001, sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Timur, terjadi penyerangan oleh sekelompok orang sipil bersenjata terhadap pos keamanan Civi Fatika Papuana Perkasa di Kampung Wondoboy, Distrik Wasior, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua. Kelompok tersebut dipimpin oleh Daniel Awom dan Otis Koridama. Akibat serangan tersebut melibatkan penguasa dengan jumlah korban pembunuhan 4 orang, penyiksaan 39 orang, diperkosa 1 orang, dan penghilangan paksa 5 orang. Mengenai penyelesaian berkenaan dengan itu, sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum atau LP3BH Manokwari, memandang bahwa negara melalui Jaksa Agung RI sesungguhnya sedang berusaha menafikan adanya dugaan pelanggaran HAM berat yang terungkap jelas dalam hasil penyelidikan Komnas HAM atas peristiwa Wasior 2001 tersebut. Presiden RI Joko Widodo sama sekali tidak memiliki kemauan baik untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM berat Wasior secara hukum. Sehingga menurut pandangan hukum perlu dilakukan langkah hukum oleh para korban dan keluarga korban kasus Wasior untuk mendesak keterlibatan dunia internasional dalam mendorong upaya penyelesaian kasus Wasior melalui mekanisme internasional. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.